Hari ini saya akan mengisahkan kisah seorang wanita yang tinggal dengan anjing majikannya sampai membuatnya ketagihan karena memiliki Johnny berotot. Namun sebelumnya, marilah kita mempersiapkan diri sebelum melanjutkan cerita, serta memperkuat 5 jari kita. Pagi itu, embun masih menempel di ujung daun pisang ketika Rina melangkah keluar dari rumah kayu kecil tempat ia dibesarkan. Langkahnya pelan. Bukan karena kakinya berat, tetapi karena hatinya terasa lebih berat dari tas kecil yang ia sandang di pundak. Ia menoleh ke belakang sekali lagi. Rumah itu sunyi. Tak ada suara ibu menyiapkan air hangat. Tak ada suara ayah memanggil namanya. Yang tersisa hanya angin pagi dan kenangan. Rina menghirup napas dalam-dalam. Ini demi masa depan. Bisiknya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Usianya baru 23 tahun. Tapi hidup telah mengajarkannya tentang kehilangan lebih cepat dari yang seharusnya. Ayahnya pergi ketika ia masih remaja. Ibunya menyusul beberapa tahun kemudian. Sejak itu, dunia terasa lebih luas dan lebih sepi. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja. Di rumah seorang pengusaha sukses di kota, sebagai pembantu rumah tangga. Bukan pekerjaan impiannya, tapi pekerjaan yang ia butuhkan. Perjalanan ke kota memakan waktu hampir 2 jam. Sepanjang perjalanan, Rina memandangi sawah yang berganti menjadi bangunan, toko, dan jalan ramai. Ia merasa seperti daun kecil yang hanyut dari sungai sempit ke lautan luas. Takut, gugup, tapi juga penuh harap. Mobil yang ditumpanginya berhenti di depan sebuah rumah besar berpagar hitam dengan taman hijau rapi di dalamnya. "Sudah sampai, Mbak," kata sopir itu ramah. Rina menelan ludah. Inilah dunia barunya. Ia turun perlahan. Tangannya sedikit gemetar saat menekan bel rumah. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Seorang pria paruh-baya berdiri di sana. Wajahnya tenang, sorot matanya hangat, berpakaian rapi tapi sederhana. "Kamu pasti Rina," katanya tersenyum. Rina langsung menunduk sopan. "Iya, Pak, saya Rina. Saya Danu, silakan masuk." Suara Pak Danu tidak keras. Tidak juga terlalu lembut, tapi ada sesuatu di nadanya yang membuat Rina merasa aman. Mereka masuk ke ruang tamu luas dengan cahaya matahari yang masuk dari jendela besar. Udara harum bunga dari taman menyusup ke dalam ruangan. "Anggap saja rumah ini rumahmu sendiri," kata Pak Danu sambil menuangkan segelas air untuk Rina. "Kalau ada yang tidak kamu mengerti, bilang saja." Rina menerima gelas itu dengan 2 tangan. "Terima kasih, Pak." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Rina itu adalah kalimat pertama dari hidup barunya. Hari pertama berjalan pelan. Rina belajar membersihkan ruangan yang luas, mencuci dengan mesin yang belum pernah ia gunakan, menyapu lantai marmer yang dingin di telapak kakinya. Setiap benda terasa asing, setiap sudut terasa terlalu rapi. Di sela-sela pekerjaannya, Rina sering berhenti sejenak, bukan karena lelah, tapi karena hatinya sering tiba-tiba terasa sesak. Ia teringat ibunya. Ibunya yang dulu selalu berkata, "Kalau kamu bekerja, bekerjalah dengan hati. Dimanapun kamu berada, jadilah cahaya kecil." Rina menggenggam kain lapnya lebih erat. "Aku akan berusaha, Bu," bisiknya dalam hati. Menjelang siang, Pak Danu menghampirinya di dapur. "Kamu belum makan?" Rina terkejut. "Belum, Pak, saya belum selesai bersih-bersih." Pak Danu tersenyum. "Kalau kamu tidak makan, kamu tidak akan kuat bekerja. Ayo makan dulu." Rina ragu sejenak. Di tempat-tempat sebelumnya ia pernah ditolak ketika ingin makan sebelum semua pekerjaan selesai. Namun di sini ia diajak. Mereka makan sederhana di meja dapur, nasi hangat, sayur bening, dan tempe goreng. Makanan yang biasa, tapi terasa istimewa karena dimakan tanpa rasa takut. "Terima kasih, Pak," ucap Rina pelan. Pak Danu mengangguk. "Sama-sama." Tak ada ceramah, tak ada pertanyaan menyelidik, hanya 2 manusia yang berbagi makan siang dengan tenang. Dan bagi Rina, itu terasa seperti sebuah awal yang baik. Sore hari, ketika matahari mulai condong ke barat, Rina berdiri di halaman belakang. Ia memandang taman kecil dengan rumput hijau dan bunga-bunga kecil berwarna ungu. Angin sore menyentuh pipinya lembut. Untuk pertama kalinya hari itu, Rina tersenyum tanpa merasa bersalah. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ia tidak tahu tantangan apa yang menunggunya. Tapi hari ini, ia selamat. Ia diterima.
ia dihargai, ia diberi kesempatan, dan di dalam hatinya tumbuh satu harapan kecil yang hangat. Mungkin hidup masih punya tempat indah untukku. Rina menatap langit sore yang berwarna keemasan. Langkah pertamanya telah diambil, dan meski kecil, langkah itu cukup untuk memulai segalanya. Namun Rina tidak tahu bahwa langkah kecil itu akan membawanya berhadapan dengan satu hal yang selama ini paling ia hindari. Keesokan paginya, udara masih dingin ketika Rina selesai menyiapkan sarapan. Tangannya bergerak lebih lincah dari kemarin, seolah rumah itu mulai sedikit mengenalnya, dan ia pun mulai mengenal rumah itu. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sampai suara langkah berat terdengar dari arah lorong belakang. Tap, tap, tap. Rina menoleh. Langkah itu bukan langkah manusia, bukan pula langkah kucing kecil. Langkah itu berat, pelan, mantap. Dan ketika bayangan besar itu muncul di ujung lorong, Rina membeku. Seekor anjing besar berdiri di sana. Bulunya coklat keemasan, tubuhnya tinggi dan berotot, matanya tajam namun tenang. Ia menatap Rina tanpa berkedip, seperti sedang menilai sesuatu. Jantung Rina langsung berdegup keras, dadanya terasa sempit. Telapak tangannya dingin. Ia mundur setengah langkah tanpa sadar. Anjing. Ia menelan ludah. Selama hidupnya, Rina selalu takut pada anjing. Bukan karena pernah diserang, tapi karena suara gonggongannya, ukurannya, dan sorot matanya selalu membuatnya merasa kecil dan tak berdaya. Dan sekarang, ia berdiri berhadapan dengan salah satunya, seekor anjing besar, sendirian. Bruno. Terdengar suara Pak Danu dari belakang. Rina tersentak. Pak Danu datang sambil tersenyum kecil. Tenang, dia tidak akan apa-apa, katanya. Rina mencoba tersenyum, tapi bibirnya gemetar. Dia besar sekali, Pak. Pak Danu tertawa kecil. Besar, iya, tapi hatinya lembut. Bruno mendekat satu langkah. Rina langsung mundur satu langkah. Bruno berhenti. Ia menunduk sedikit, mengendus udara, lalu duduk. Diam. Tenang, seolah ia tahu bahwa manusia di depannya sedang takut. Itu Bruno? Tanya Rina lirih. Iya, anjing saya. Rina menelan ludah lagi, dan kalimat berikutnya dari Pak Danu membuat napasnya hampir terhenti. Saya mau keluar kota selama beberapa hari, jadi selama saya pergi, kamu yang merawat Bruno. Rina terdiam, udara terasa berhenti bergerak. Apa, Pak? Suaranya hampir tak keluar. Pak Danu memandangnya dengan wajah serius tapi lembut. Hanya memberi makan, mengajaknya ke taman, dan memastikan dia baik-baik saja. Kamu bisa? Rina ingin menjawab, tidak. Ingin sekali, tapi kata itu terasa seperti batu besar di tenggorokannya. Ia butuh pekerjaan ini, ia butuh kesempatan ini. Dan lebih dari itu, ia tidak ingin mengecewakan orang pertama yang mempercayainya setelah sekian lama. Rina mengangguk pelan. Saya akan coba, Pak. Pak Danu tersenyum hangat. Terima kasih. Hari pertama tanpa Pak Danu terasa jauh lebih panjang. Rumah besar itu terasa lebih sunyi. Dan keberadaan Bruno terasa sangat nyata. Rina meletakkan mangkuk makan Bruno di lantai dengan tangan gemetar. Ini makanannya. Bruno mendekat perlahan. Rina refleks menahan napas. Namun Bruno tidak melompat. Tidak menggonggong. Ia hanya menunduk, mengendus mangkuknya, lalu makan dengan tenang. Suara kunyahannya terdengar pelan. Rina berdiri kaku beberapa meter jauhnya, menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Namun tidak ada apa-apa. Bruno selesai makan. Ia mengangkat kepala, menatap Rina. Lalu menjilat hidungnya sendiri dan berjalan pergi ke taman. Rina terdiam. Itu sudah. Tidak ada teriakan, tidak ada kejaran, tidak ada ancaman, hanya seekor anjing yang makan, lalu pergi. Dan untuk pertama kalinya, ketakutan Rina sedikit retak. Malam datang. Lampu-lampu rumah menyala. Rina duduk di sofa sambil memeluk bantal. Ia mendengar suara langkah Bruno di lantai. Tap, tap, tap. Ia menegakkan punggung. Bruno datang, berhenti di dekat sofa, lalu duduk. Ia tidak mendekat, tidak memaksa, hanya duduk menghadap Rina, seolah menemani. Rina menatapnya. Dalam diam,
Dan dalam diam itu, Rina tiba-tiba sadar, ia tidak merasa terancam. Ia hanya merasa dilihat, diperhatikan, ditemani. Perasaan asing mengalir pelan di dadanya. Bukan takut, tapi hangat yang ragu. "Kenapa kamu duduk di situ?" bisik Rina pelan. Bruno memiringkan kepala. Rina tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya. Malam itu, Rina berbaring di tempat tidur dengan pikiran penuh. Tentang dirinya, tentang ketakutannya, tentang bagaimana sesuatu yang selama ini ia hindari, ternyata tidak seburuk yang ia bayangkan. Ia teringat ibunya lagi. Kadang yang paling kita takuti, justru yang paling kita butuhkan untuk bertumbuh. Air mata kecil mengalir di sudut matanya. Bukan karena sedih, tapi karena ia merasa sedang berubah. Dan perubahan itu menakutkan, namun juga indah. Di luar kamar, Bruno berbaring di depan pintu. Menjaga, tanpa diminta, tanpa suara, hanya hadir. Dan malam itu, dua makhluk yang sama-sama pernah takut, mulai belajar saling percaya. Namun, belajar percaya bukan berarti ketakutan langsung menghilang. Pagi itu, Rina terbangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari belum sepenuhnya menembus tirai jendela, namun pikirannya sudah penuh. Tentang Bruno, tentang tugasnya, tentang rasa takut yang belum benar-benar pergi. Ia duduk di tepi ranjang, memandang tangannya sendiri. Tangannya yang kemarin gemetar saat meletakkan mangkuk makan. Tangannya yang ragu saat melihat Bruno mendekat. "Aku tidak bisa terus seperti ini," bisiknya. Ia bangkit. Hari itu, Rina memutuskan untuk menghadapi ketakutannya dengan sungguh-sungguh. Di rak buku ruang kerja Pak Danu, Rina menemukan beberapa buku tentang perawatan hewan. Ia mengambil satu yang paling tipis. Panduan dasar merawat anjing peliharaan. Ia membawanya ke meja dapur dan membacanya pelan-pelan sambil menyiapkan sarapan. Tentang bahasa tubuh anjing, tentang tanda-tanda takut, senang, lapar, lelah, tentang bagaimana anjing bisa merasakan emosi manusia. Kalimat itu membuat Rina berhenti membaca. Anjing dapat merasakan ketakutan, kemarahan, dan ketulusan pemiliknya. Mereka merespons bukan pada kata tapi pada perasaan. Rina menutup bukunya perlahan. "Jadi, kalau aku takut, dia tahu aku takut." Ia menghela napas panjang. "Kalau begitu, aku harus belajar tenang." Ia menatap Bruno yang sedang berbaring di taman, terkena sinar matahari pagi. Bruno tampak damai, tenang, dan Rina sadar. Mungkin yang perlu berubah bukan Bruno, tapi dirinya. Tugas berikutnya terasa jauh lebih berat dari sekadar memberi makan. Hari ini, Rina harus memandikan Bruno. Ia berdiri di depan kamar mandi luar sambil membawa ember, sampo khusus anjing, dan handuk besar. Tangannya gemetar lagi. "Ini cuman mandi," bisiknya. "Cuman air, cuman sabun, cuma anjing." Ia memanggil pelan, "Bruno!" Bruno mengangkat kepala. Ia berdiri dan berjalan mendekat. Perut Rina langsung terasa mengeras, namun ia tidak mundur. Tidak kali ini, ia membuka pintu kamar mandi. "Ayo, masuk sini." Bruno berhenti di ambang pintu, menatap lantai yang basah. Ia tidak bergerak. Rina panik. "Apa aku salah?" Ia teringat buku itu. "Jangan memaksa, ajak dengan tenang." Rina berlutut perlahan agar sejajar dengan Bruno. "Ayo, sebentar saja." Bruno memiringkan kepala. Rina menunggu. Beberapa detik terasa seperti menit. Akhirnya, Bruno melangkah masuk. Satu langkah, lalu dua. Rina hampir ingin menangis lega. Air mulai mengalir. Bruno sedikit gelisah. Ia menggeser kakinya. Rina merasakan jantungnya memukul dadanya sendiri. "Tenang, tenang." Ia menuang air perlahan ke punggung Bruno. Bruno menggoyang-goyangkan tubuhnya, membuat air memercik kemana-mana. Rina tersentak, air mengenai wajahnya. Ia refleks mundur dan terpeleset sedikit, hampir jatuh. "Hah!" Bruno langsung berhenti bergerak. Ia menoleh ke arah Rina. Matanya penuh perhatian. Ia mendekat, mengendus tangan Rina, lalu menjilatnya pelan. Rina membeku. Itu pertama kalinya Bruno menyentuhnya langsung. Hangat, basah, lembut, tidak menakutkan, tidak kasar. Rina menatap tangannya sendiri, lalu menatap Bruno. Air mata jatuh tanpa ia sadari. "Terima kasih," bisiknya. Ia tidak tahu mengapa ia mengucapkannya, tapi ia merasa ia baru saja melewati sesuatu yang besar dalam dirinya. Mandi itu selesai.
tidak sempurna. Air tumpah kemana-mana, handuk menjadi basah. Rina sendiri basah kuyup, namun Bruno bersih. Dan yang lebih penting, Rina tidak lagi gemetar. Ia duduk di lantai, menyandarkan punggung ke dinding kamar mandi, tertawa kecil sendiri. "Kalau ibu lihat aku sekarang, pasti tertawa," katanya lirih. Bruno duduk di depannya, ekor bergoyang pelan. Rina mengulurkan tangan, ragu sepersekian detik, lalu menyentuh kepala Bruno, lembut, perlahan, dan Bruno membiarkannya. Saat itu, Rina merasa seperti anak kecil yang baru belajar berjalan, takut jatuh, tapi bangga ketika berhasil berdiri. Malam itu, Rina menulis sesuatu di buku kecilnya. "Hari ini aku memandikan anjing, dan aku juga memandikan rasa takutku sendiri." Ia tersenyum. Di luar kamar, Bruno kembali berbaring di depan pintu, menjaga, seperti biasa. Namun, malam itu Rina tahu, ia tidak lagi dijaga oleh seekor anjing. Ia dijaga oleh keberaniannya sendiri yang baru lahir. Namun, keberanian yang baru lahir itu belum pernah benar-benar diuji, sampai hari itu tiba. Pagi itu, langit tampak cerah dan angin bertiup sejuk. Rina bangun dengan perasaan ringan yang belum pernah ia rasakan sejak datang ke rumah itu. Tidak ada lagi rasa cemas yang menekan dadanya. Yang ada hanya keinginan kecil untuk melakukan sesuatu yang sederhana. Berjalan-jalan, ia melihat tali pengikat anjing tergantung di dekat pintu taman. Ia menatap Bruno yang sedang duduk di rumput. "Apa kita jalan-jalan sebentar?" tanyanya pelan. Bruno mengangkat telinga. Ia berdiri, ekor bergerak. Itu cukup sebagai jawaban. Rina tersenyum. Ia mengambil tali itu dengan tangan yang kini jauh lebih mantap dari sebelumnya. Ini bukan lagi tangan yang takut, ini tangan yang sedang belajar percaya. Mereka berjalan keluar rumah menuju taman kota kecil yang jaraknya hanya beberapa ratus meter. Jalanan masih sepi, hanya beberapa orang tua yang berjalan santai dan anak-anak kecil yang bermain sepeda. Rina berjalan di samping Bruno. Langkah mereka pelan dan selaras. Untuk pertama kalinya, Rina merasa tidak sendirian. Ia merasa ditemani. Bukan oleh manusia, tapi oleh kehadiran yang tulus. Sesampainya di taman, Rina duduk di bangku kayu dekat pohon besar. Bruno duduk di sampingnya. Rina menghela napas lega. "Aku tidak menyangka hidupku bisa berubah sejauh ini hanya dalam beberapa hari," gumamnya. Bruno memiringkan kepala. Rina tersenyum kecil. Ia tidak butuh jawaban, ia hanya butuh didengar. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di ujung taman. Seorang pria tua berjalan terpincang sambil membawa kantong belanja. Langkahnya tidak stabil, wajahnya pucat. Ia tersandung batu kecil, kantongnya terlepas, dan tubuhnya jatuh ke depan. "Ah!" Orang-orang di sekitar belum menyadari. Rina berdiri refleks, namun sebelum ia sempat bergerak, Bruno sudah melesat. Tali terlepas dari tangan Rina. "Bruno!" Bruno berlari cepat ke arah pria tua itu. Rina panik. Apa yang dia lakukan? Namun yang terjadi membuat Rina terpaku. Bruno tidak melompat, tidak menyalak. Ia mendekat, berhenti tepat di depan pria tua itu, lalu berdiri menyamping seolah menjadi penyangga. Pria tua itu mencoba bangkit, namun goyah. Bruno tetap di tempatnya, tenang, stabil. Seolah ia tahu persis apa yang dibutuhkan. Rina berlari mendekat. "Pak, Bapak tidak apa-apa?" Pria itu terengah. "Kaki saya tiba-tiba lemas." Rina membantu memunguti barang-barang belanjaan yang berserakan. Bruno tidak bergerak. Ia membiarkan pria itu bersandar padanya. Tidak ada rasa takut, tidak ada kegelisahan, hanya kesabaran. Orang-orang mulai berkumpul. Seseorang menawarkan air minum. Seseorang memanggil petugas taman. Namun Bruno tetap di situ, menjadi penopang, menjadi teman, menjadi penguat. Air mata Rina jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena sedih, tapi karena ia sedang melihat sesuatu yang sangat indah. Sesuatu yang selama ini tidak pernah ia bayangkan dari seekor anjing. Setelah beberapa menit, pria tua itu sudah bisa duduk di bangku. Ia tersenyum lemah ke arah Bruno. "Terima kasih, ya." Bruno menggerakkan ekor kecil. Rina menunduk. "Terima kasih sudah membantu, Pak," kata pria itu kepada Rina. Rina menggeleng pelan. "Bukan saya, dia." Pria itu tertawa kecil. "Berarti Tuhan mengirim dia tepat waktu." Kalimat itu menghantam hati Rina dengan lembut. Ia menatap Bruno. "Berarti kamu bukan sekadar anjing," bisiknya. Bruno menatapnya balik.
tenang, dalam. Seolah mengerti. Dalam perjalanan pulang, Rina diam. Pikirannya penuh tentang kebaikan, tentang ketulusan, tentang bagaimana makhluk yang selama ini ia takuti justru mengajarkannya tentang keberanian, empati, dan kehadiran. Ia teringat dirinya sendiri ketika pertama datang ke rumah itu. Takut, ragu, merasa kecil, dan kini ia melihat cerminan dirinya di Bruno, makhluk yang hanya hadir apa adanya, tanpa berpura-pura, tanpa menuntut, hanya memberi. Ketika mereka sampai di rumah, Rina berlutut di depan Bruno. Ia memeluk lehernya pelan. "Terima kasih sudah mengajariku hari ini." Bruno menjilat pipinya. Rina tertawa kecil di sela air matanya. Dan ia tahu, hari itu bukan hanya pria tua yang tertolong, tapi juga hatinya sendiri. Dan perubahan itu terlihat jelas bahkan sebelum Rina sempat menyadarinya sendiri. Mobil Pak Danu masuk ke halaman rumah pada suatu sore yang hangat. Rina sedang duduk di teras bersama Bruno. Ia menyisir bulu Bruno perlahan sambil berbicara pelan tentang hal-hal kecil yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Tentang ibunya, tentang rasa sepinya, tentang mimpinya yang sederhana. Bruno hanya duduk dan mendengarkan. Ekor bergerak pelan. Ketika suara mesin mobil terdengar, Rina menoleh. Mobil itu berhenti, pintu terbuka, Pak Danu turun. Ia terdiam. Ia tidak langsung berjalan. Ia hanya berdiri beberapa langkah dari mereka. Memperhatikan Rina yang duduk santai di samping Bruno. Bruno yang bersandar tenang di kaki Rina. Sinar matahari yang jatuh lembut di antara mereka. Sesuatu di dadanya bergerak pelan. Hangat, dalam. Ia merasa seperti sedang melihat sesuatu yang benar. "Selamat datang kembali, Pak," sapa Rina sambil berdiri. Pak Danu tersenyum. "Kamu baik-baik saja?" "Iya, Pak. Semuanya lancar." Pak Danu menunduk ke arah Bruno. "Kamu tampak lebih sehat," katanya pelan. Bruno menggerakkan ekor. Pak Danu tertawa kecil. "Dan lebih tenang." Rina tersenyum. "Saya hanya mengikuti petunjuk di buku, Pak." Namun Pak Danu menggeleng. "Bukan itu saja." Ia menatap Rina dengan lebih dalam. "Kamu berubah." Rina terkejut. "Berubah bagaimana, Pak?" Pak Danu berpikir sejenak. "Lebih hadir." Rina tidak langsung mengerti, namun ia merasakan kalimat itu menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Malam itu mereka makan bersama, 3 makhluk, di satu meja. Dalam sunyi yang tidak canggung, dalam keheningan yang penuh. Pak Danu memperhatikan bagaimana Rina menyisihkan sedikit lauk untuk Bruno. Bagaimana Rina menoleh setiap kali Bruno bergerak. Bagaimana Rina tersenyum setiap kali Bruno menatapnya. Itu bukan hubungan majikan dan peliharaan. Itu hubungan antara 2 makhluk yang saling menyembuhkan. "Kamu melakukan pekerjaanmu dengan baik," kata Pak Danu tiba-tiba. Rina terkejut. "Terima kasih, Pak." "Bukan hanya bersih-bersih," lanjutnya, "tapi merawat." Rina menunduk. "Saya hanya melakukan yang saya bisa." Pak Danu tersenyum. "Kadang yang kita bisa jauh lebih besar dari yang kita kira." Kalimat itu membuat mata Rina terasa hangat. Ia tidak menjawab, ia hanya mengangguk pelan. Setelah makan, Rina membereskan meja. Pak Danu duduk di ruang tamu sambil memandangi Bruno yang kini tidur di karpet. "Rina," panggilnya. Rina mendekat. "Iya, Pak." Pak Danu ragu sejenak. "Kamu tahu, sebelum kamu datang Bruno sering gelisah, makan tidak teratur, tidur tidak nyenyak." Rina terdiam. "Sekarang dia tenang." Rina menatap Bruno, lalu menatap Pak Danu. "Apa yang kamu lakukan bukan sekadar merawat anjing," lanjut Pak Danu. "Kamu mengubah suasana rumah ini." Rina merasa dadanya penuh. "Aku tidak bermaksud." Pak Danu mengangkat tangan pelan. "Aku tahu." Ia tersenyum lembut. "Justru itu yang membuatnya berharga." Malam semakin larut. Rina bersiap masuk ke kamarnya. Namun sebelum ia pergi, Pak Danu berkata pelan, "Terima kasih sudah datang ke rumah ini." Rina berhenti. Ia menoleh. "Terima kasih sudah memberi saya tempat di sini." Mereka saling memandang. Dalam. Hening. Tidak ada kata yang berlebihan. Tidak ada janji. Hanya 2 hati yang mulai saling mengenali. Rina masuk ke kamarnya dengan langkah ringan. Ia duduk di ranjang, menatap jendela, dan untuk pertama kalinya sejak lama,
Ia merasa bukan hanya bekerja di sebuah rumah, ia sedang pulang. Dan justru karena itulah, Rina tidak pernah menyangka bahwa sesuatu akan datang untuk mengguncang rasa pulang itu. Beberapa hari setelah Pak Danu kembali, suasana rumah berjalan tenang seperti aliran air yang jernih. Rina menjalani rutinitasnya, merawat Bruno, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan sesekali duduk di taman menikmati angin sore. Namun Rina mulai menyadari sesuatu. Pak Danu sering memperhatikannya, bukan dengan tatapan yang membuat tidak nyaman, tapi dengan tatapan orang yang sedang berpikir, seperti seseorang yang sedang menyusun sesuatu di dalam kepalanya. Rina tidak tahu apa, ia hanya merasa ada sesuatu yang akan berubah. Suatu sore, Pak Danu memanggil Rina ke ruang kerjanya. Ruang itu jarang ia masuki, dipenuhi rak buku, dokumen, dan cahaya matahari dari jendela besar. "Duduklah," kata Pak Danu. Rina duduk. Tangannya bertaut di pangkuan. Ia merasa seperti sedang dipanggil untuk ujian. "Rina," Pak Danu memulai pelan. "Aku mau bertanya sesuatu yang agak serius." Rina menelan ludah. "Iya, Pak." "Kamu bahagia di sini?" Pertanyaan itu tidak ia duga. Rina terdiam. Ia jujur pada dirinya sendiri. "Iya, Pak." Pak Danu mengangguk pelan. "Kalau suatu hari aku menawarkan sesuatu yang lebih, apakah kamu mau mempertimbangkannya?" Rina bingung. "Lebih bagaimana, Pak?" Pak Danu menghela napas kecil. "Kamu tahu aku punya beberapa kenalan di bidang perawatan hewan, klinik kecil, pet shop, dan sebagainya." Rina mengangguk. "Aku melihat caramu merawat Bruno, ketelatenanmu, kepekaanmu, ketulusanmu." Rina merasa dadanya menegang. "Aku berpikir, kamu tidak seharusnya berhenti hanya sebagai pembantu rumah tangga." Rina terdiam. Kalimat itu terdengar besar, terlalu besar untuk dirinya. Pak Danu melanjutkan, "Aku ingin membuka usaha penitipan hewan, kecil dulu, sederhana, tapi serius." Rina menatapnya tak percaya. "Dan aku ingin kamu yang mengelolanya." Udara terasa berhenti. "Apa?" Suara Rina nyaris tak terdengar. "Kamu akan belajar, aku akan membimbing, aku akan menanggung risikonya, tapi kamu yang menjalankannya." Rina gemetar, bukan karena takut, tapi karena hatinya tidak siap menerima sesuatu sebesar itu. Saya tidak sekolah tinggi, Pak. Saya tidak mengerti bisnis. Saya hanya bisa bekerja." Pak Danu menatapnya lembut. "Kamu bisa merawat, kamu bisa hadir, itu dasar dari semua hal yang baik." Air mata menggenang di mata Rina. Ia merasa kecil, ia merasa tidak layak. "Aku takut mengecewakan Bapak." Pak Danu tersenyum. "Aku tidak butuh kamu sempurna, aku butuh kamu tulus." Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjang sambil memeluk lutut. Tawaran itu terlalu besar, terlalu tinggi. Ia teringat rumah kayunya di desa, terasa jauh. Ia teringat ibunya, "Jadilah cahaya kecil dimanapun kamu berada." Apakah ini cahaya yang dimaksud? Atau ini hanya sesuatu yang terlalu besar untuknya? Bruno datang dan duduk di dekatnya. Rina menatapnya. "Kalau aku jatuh, kamu tetap di situ ya?" bisiknya. Bruno menggerakkan ekor pelan. Rina tersenyum kecil. Pagi harinya Rina menemui Pak Danu. Ia menunduk dalam-dalam. "Saya mau mencoba, Pak." Pak Danu tersenyum. "Itu saja sudah cukup." Rina mengangkat kepala. "Tapi saya mau belajar, saya mau sungguh-sungguh." Pak Danu mengangguk. "Kita belajar bersama." Dan di momen itu, Rina sadar. Ia tidak hanya menerima tawaran kerja, ia menerima arah hidup baru. Dan itu menakutkan, tapi juga indah. Dan keindahan itu ternyata tidak datang dengan mudah. Hari-hari berikutnya terasa jauh lebih padat dari sebelumnya. Rina tidak lagi hanya bangun untuk membersihkan rumah dan menyiapkan makanan. Kini ia bangun dengan kepala penuh rencana, daftar hal yang harus dipelajari, dan ketakutan-ketakutan baru yang belum pernah ia kenal. Tentang angka, tentang biaya, tentang tanggung jawab, tentang gagal. Pak Danu mulai mengajaknya ikut rapat kecil dengan orang-orang yang akan membantu membuka usaha penitipan hewan itu. Arsitek sederhana, pemasok makanan hewan, seorang dokter hewan yang ramah, dan seorang kenalan yang mengerti perizinan.
Rina duduk di sudut ruangan, diam, mendengarkan kata-kata yang terasa seperti bahasa asing, margin, biaya operasional, proyeksi. Ia menunduk, merasa bodoh, merasa kecil. Namun setiap kali ia ingin menghilang, Pak Danu selalu menoleh ke arahnya, seolah berkata tanpa kata, "Kamu ada di sini karena kamu pantas." Suatu malam setelah semua orang pulang, Rina masih duduk menatap kertas-kertas di meja. Ia menghela napas panjang. "Aku tidak sanggup," bisiknya. Pak Danu berhenti di pintu. Ia kembali mendekat. "Kamu lelah," katanya pelan. Rina mengangguk. "Aku takut salah, Pak." Pak Danu tersenyum kecil. "Orang yang takut salah biasanya justru orang yang paling peduli." Rina menatapnya. "Tapi kalau aku gagal? Kalau gagal, kita belajar." Kalimat itu sederhana, tapi menenangkan. Proses renovasi dimulai. Bangunan kecil di samping rumah diubah menjadi ruang-ruang nyaman untuk hewan. Ada kandang luas dengan cahaya matahari, ruang bermain, dan ruang perawatan. Rina ikut membersihkan, ikut mengelap jendela, ikut menyapu debu, ikut memilih warna cat, hijau lembut, putih hangat, warna yang menenangkan. Setiap tetes keringat terasa seperti doa kecil. Semoga ini berhasil. Namun di balik semua itu, keraguan sering datang diam-diam. Saat Rina melihat uang yang keluar begitu banyak, saat ia melihat risiko, saat ia merasa ini terlalu besar untuknya. Ia sering duduk di taman malam-malam, memandangi bintang sambil memeluk lutut. "Aku bukan siapa-siapa," bisiknya. Bruno duduk di sampingnya, menjadi saksi diam. Suatu hari, papan nama kecil dipasang di depan bangunan itu. Bruno's Heaven. Hurufnya belum besar, belum mewah, tapi cukup untuk membuat dada Rina sesak. Ia berdiri lama di depannya. Ini bukan lagi mimpi, ini nyata, dan kenyataan selalu menakutkan. Namun Pak Danu berdiri di sampingnya. "Kamu sudah sejauh ini," katanya. Rina mengangguk. Air mata jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena ia melihat hidupnya berubah bentuk di depan matanya sendiri. Hari pembukaan tiba. Tidak ada pesta besar, hanya beberapa orang. Tetangga, teman, beberapa pemilik hewan. Rina berdiri di pintu, tangannya dingin. Pak Danu menepuk bahunya pelan. "Kamu siap?" Rina menarik napas. Ia menunduk, lalu mengangkat kepala. Ia melangkah maju, dan saat pintu itu dibuka, ia tidak tahu apa yang menantinya. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak lagi berjalan sendirian. Namun justru karena itulah, langkahnya kini terasa jauh lebih berat. Hari-hari pertama Bruno's Heaven dibuka dipenuhi dengan kejutan. Pemilik hewan datang lebih banyak dari yang mereka perkirakan. Anjing, kucing, kelinci, bahkan burung kecil dititipkan. Suara langkah, suara air, suara alat pengering bulu, dan suara tawa bercampur menjadi satu irama yang baru. Rina bergerak ke sana kemari, menyambut tamu, menulis data, mengatur jadwal makan, menenangkan hewan yang gelisah, menjawab pertanyaan, dan tersenyum, terus tersenyum. Namun di balik senyumnya, Rina mulai merasa kelelahan yang tidak terlihat. Bukan hanya di tubuh, tapi di hati. Setiap malam Rina pulang ke rumah dengan kaki berat. Ia duduk di tepi ranjang, melepas sepatu perlahan, dan terkadang menangis tanpa suara. Bukan karena sedih, tapi karena terlalu banyak tanggung jawab, terlalu banyak harapan, terlalu banyak orang yang kini bergantung padanya. "Aku takut tidak cukup baik," bisiknya pada dirinya sendiri. Bruno datang dan duduk di dekatnya. Ia meletakkan kepalanya di pangkuan Rina. Rina mengelus kepalanya pelan. Itu satu-satunya saat di mana ia merasa bisa berhenti. Pak Danu memperhatikan perubahan itu. Rina mulai lebih diam, lebih sering termenung, lebih jarang tertawa. Suatu sore, Pak Danu mendekatinya saat ia sedang menyusun laporan. "Kamu lelah," katanya. Rina tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Pak." Pak Danu menggeleng. "Itu bukan jawaban jujur." Rina menunduk. "Aku hanya takut mengecewakan semua orang." Pak Danu duduk di depannya. "Kamu tidak ditugaskan untuk sempurna. Kamu ditugaskan untuk manusia." Kalimat itu membuat Rina menangis. Ia menutup wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak usaha itu dibuka, ia membiarkan dirinya terlihat rapuh. Beberapa hari kemudian, kabar baik datang. Cabang pertama sukses, keuntungan stabil, reputasi baik. Orang-orang merekomendasikan.
dan muncul ide membuka cabang kedua. Pak Danu menyampaikan ide itu dengan hati-hati. Rina terdiam lama. Ia ingin bangga, tapi ia juga takut. "Kalau aku tidak sanggup?" tanyanya. "Kita bisa tumbuh perlahan," jawab Pak Danu. Rina mengangguk. Ia belajar bahwa bertumbuh bukan berarti berlari. Kadang bertumbuh berarti berhenti sejenak untuk bernapas. Malam itu, Rina berjalan sendiri di taman. Ia memandangi langit. Bintang-bintang tampak kecil, namun jumlahnya banyak. Seperti tanggung jawabnya, namun juga seperti harapan. Ia tersenyum pelan. "Aku tidak lagi kecil," bisiknya. Ia masih takut, tapi kini ia tahu. Takut bukan berarti mundur. Takut berarti peduli. Dan ia peduli. Terlalu peduli untuk tidak mulai menyadari bahwa sesuatu di dalam dirinya sedang berubah. Hari-hari berjalan semakin sibuk, namun ada satu hal yang Rina rasakan semakin jelas. Kehadiran Pak Danu terasa berbeda. Bukan berubah menjadi asing, justru terasa semakin dekat, semakin akrab, semakin penting. Bukan dalam kata-kata besar, tapi dalam hal-hal kecil. Dalam caranya Pak Danu selalu menanyakan apakah Rina sudah makan. Dalam caranya Pak Danu selalu menunggu Rina pulang jika hari sudah gelap. Dalam caranya Pak Danu selalu mengingatkan Rina untuk istirahat. Hal-hal sederhana, tapi menghangatkan. Dan Rina mulai takut pada kehangatan itu. Suatu malam mereka duduk di teras setelah semua pekerjaan selesai. Lampu taman menyala temaram, angin malam berhembus lembut. "Kamu berubah," kata Pak Danu tiba-tiba. Rina menoleh. "Berubah bagaimana?" "Lebih kuat," jawabnya. Rina tersenyum kecil. "Karena saya diberi kesempatan." Pak Danu menatapnya lama. "Karena kamu berani mengambilnya." Rina terdiam. Tatapan itu terasa terlalu lama, terlalu dalam. Ia memalingkan wajah. Ia merasa pipinya hangat. Rina mulai menyadari sesuatu yang ia tidak ingin akui. Ia mulai menunggu kehadiran Pak Danu. Ia mulai merasa kehilangan ketika Pak Danu tidak ada. Ia mulai peduli pada suasana hati Pak Danu. Dan itu membuatnya takut. Ia tidak ingin bergantung. Ia tidak ingin berharap. Ia tidak ingin terluka. Malam itu Rina menangis diam-diam di kamarnya. "Aku tidak boleh seperti ini," bisiknya. Ia memeluk bantal. Ia tidak tahu perasaan itu apa. Ia hanya tahu itu bukan perasaan yang aman. Beberapa hari kemudian, hujan turun deras. Rina terjebak di Bruno's Heaven lebih lama karena harus menunggu hujan reda. Pak Danu datang menjemput. Mereka duduk di mobil dalam diam. Hujan memukul kaca. Rina menatap jalan. "Kamu baik-baik saja?" tanya Pak Danu. Rina mengangguk. "Ya." Tapi Pak Danu tahu itu bukan jawaban jujur. "Kamu ingin bicara?" Rina menelan ludah. "Tidak." Pak Danu tidak memaksa. Dan itu justru membuat Rina merasa lebih diperhatikan. Ketika mereka sampai di rumah, listrik sempat padam. Serumah gelap, hanya cahaya lilin kecil di meja. Mereka duduk di ruang tamu, dalam sunyi, dalam cahaya lembut. Rina merasakan detak jantungnya sendiri. Ia menatap api lilin, dan tiba-tiba berkata, "Pak, apakah salah kalau kita merasa dekat dengan seseorang?" Pak Danu menoleh. Wajahnya tenang. "Tidak. Bagaimana kalau kedekatan itu membingungkan?" Pak Danu tersenyum kecil. "Itu juga tidak salah." Rina mengangguk. Air matanya jatuh. Ia tidak menjelaskan. Ia tidak perlu. Pak Danu mengerti lebih dari yang ia katakan. Malam itu, setelah Rina masuk ke kamarnya, Pak Danu duduk sendiri lama di ruang tamu. Ia memandangi lilin yang hampir habis. Ia menghela napas panjang. Ia pun sedang bergumul dengan perasaan yang sama. Namun ia tahu, perasaan bukan hanya tentang apa yang kita rasakan, tapi tentang apa yang pantas kita lakukan. Dan itu membuatnya diam. Namun diam tidak selalu bisa menyimpan perasaan selamanya. Beberapa hari setelah malam lilin itu, Pak Danu mengajak Rina makan malam di luar. Bukan di restoran mewah, hanya rumah makan kecil di pinggir kota, tempat lampu-lampu kuning menggantung rendah, dan musik pelan terdengar dari radio lama. Rina gugup. Tangannya dingin. Ia tidak tahu mengapa undangan sederhana itu terasa begitu besar. Mereka duduk berhadapan, pesanan datang, namun tak satu pun dari mereka langsung makan. Ada sesuatu yang menggantung di udara. "Terima kasih sudah mau datang," kata Pak Danu pelan. Rina mengangguk. "Terima kasih sudah mengajak saya."
Pak Danu menarik napas dalam. Aku tidak mau kamu salah paham tentang sesuatu. Rina menegang. Dan aku juga tidak mau terus diam. Rina menatapnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Aku ingin jujur. Udara terasa berat. Aku jatuh cinta padamu. Kalimat itu tidak keras, tidak dramatis, tapi terasa seperti gelombang besar yang menghantam hati Rina. Ia terdiam, pikirannya kosong, dunia terasa berhenti. Ia membuka mulut, menutupnya lagi, air mata menggenang, bukan karena sedih, tapi karena hatinya terlalu penuh. Aku tidak menuntut apapun, lanjut Pak Danu cepat, seolah takut Rina salah paham. Aku hanya ingin kamu tahu apa yang aku rasakan. Rina menunduk, tangannya gemetar. Ia tidak pernah membayangkan ini, ia tidak pernah menyiapkan diri, ia tidak tahu harus bagaimana. Aku bahagia mendengarnya, bisiknya. Pak Danu menahan napas. Tapi aku juga takut, lanjut Rina. Takut apa? Takut merusak semua yang sudah kita bangun. Pak Danu mengangguk. Aku juga takut. Mereka saling tersenyum kecil. Dalam ketakutan yang sama, mereka akhirnya makan, pelan, dalam keheningan yang kini terasa berbeda, tidak tegang, tapi penuh makna. Di luar, hujan turun pelan, seolah alam ikut meredakan suasana. Aku tidak akan memaksamu, kata Pak Danu. Aku hanya ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Rina menatapnya. Aku juga jatuh cinta padamu. Pak Danu terdiam, matanya berkaca-kaca. Namun Rina melanjutkan, tapi aku ingin berjalan pelan. Pak Danu tersenyum. Itu yang aku harapkan. Dalam perjalanan pulang, mereka duduk berdampingan, tidak bersentuhan, tapi terasa lebih dekat dari sebelumnya. Rina menatap jendela, hatinya masih bergetar, namun ia merasa damai. Kejujuran ternyata tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah memendamnya terlalu lama. Ketika mereka sampai di rumah, Bruno menyambut mereka. Ekor bergoyang, Rina berlutut dan memeluk Bruno. Terima kasih sudah menunggu. Bruno menjilat tangannya. Rina tersenyum. Malam itu, ia tidur dengan perasaan penuh. Tidak lagi bingung, tidak lagi ragu. Hanya penuh. Kata itu terus terngiang di kepala Pak Danu, bahkan setelah malam itu berlalu. Makna dari bekerja, makna dari membangun, makna dari hidup. Ia duduk sendirian di ruang kerjanya pagi itu, memandangi dinding penuh foto perjalanan usahanya, dari gudang kecil di pinggir desa hingga jaringan usaha yang kini berdiri di beberapa kota. Dan pagi itu, sebuah amplop coklat tebal tergeletak di mejanya. Tanpa nama pengirim, hanya logo perusahaan besar tercetak rapi di sudut kanan. Pak Danu membukanya. Isinya proposal, tawaran akuisisi. Angkanya membuat napasnya tercekat. Bukan hanya besar, tapi sangat besar. Cukup untuk pensiun hari ini juga. Cukup untuk hidup nyaman seumur hidup. Cukup untuk membeli apapun yang ia mau. Namun, ada satu kalimat kecil di halaman ketiga. Seluruh aset operasional akan diambil alih, termasuk karyawan, sistem, dan budaya kerja akan disesuaikan dengan standar perusahaan pengakuisisi. Budaya kerja, Pak Danu menutup mata. Ia tahu apa arti kalimat itu. PHK massal, perubahan nilai, target angka di atas manusia. Ia teringat Rina tentang caranya memperlakukan Bruno, tentang caranya berbicara pada tukang kebun, tentang caranya merapikan meja makan, tentang makna. Hari itu ia tidak langsung menjawab. Ia membawa proposal itu pulang. Malamnya ia duduk di teras. Rina keluar membawa teh hangat. Kamu terlihat sangat lelah, kata Rina. Pak Danu tersenyum lemah. Ada tawaran besar. Sebesar apa? Sebesar yang bisa mengubah hidup banyak orang. Rina terdiam. Itu terdengar berat. Karena memang berat. Pak Danu menyerahkan proposal itu. Rina membacanya pelan, wajahnya berubah. Ini luar biasa. Tapi, Rina mengangkat mata. Tapi ini bukan kamu. Kalimat itu sederhana, namun menghantam lebih keras dari angka berapapun. Pak Danu menelan ludah. Aku takut menolaknya. Takut apa? Takut menyesal. Rina duduk di sampingnya. Dan aku takut kamu menerimanya. Kenapa? Karena aku takut kamu kehilangan dirimu sendiri. Pak Danu terdiam lama. Ia tidak pernah memikirkan dirinya seperti itu, sebagai sesuatu yang bisa hilang. Keesokan harinya,
Pak Danu memanggil manajer-manajernya, ia ingin mendengar pendapat mereka. Sebagian besar berkata sama, ambil saja Pak, ini kesempatan emas. Karyawan bisa kita alihkan. Kita juga bisa bantu beberapa tetap bekerja, tapi itu bukan jawaban yang ia cari. Ia pulang dengan kepala berat, dan malam itu ia tidak bisa tidur. Ia bermimpi tentang gudang kecilnya dulu, tentang ia mengangkat sendiri karung demi karung, tentang pekerja pertamanya, seorang lelaki tua yang kini sudah wafat, yang pernah berkata, Pak, kalau usaha ini besar nanti, jangan lupa orang kecil. Ia terbangun dengan napas terengah dan air mata. Pagi itu ia menulis email, singkat, sopan, menolak. Ia menekan tombol kirim dengan jari gemetar, namun setelah itu, ia merasa ringan, seperti melepaskan beban yang bahkan tidak ia sadari ia bawa. Malamnya ia berkata pada Rina. Rina terdiam, matanya berkaca-kaca. Kamu yakin? Ya. Kenapa? Karena aku tidak ingin hidup kaya, tapi kosong. Rina menangis, bukan karena sedih, tapi karena haru. Namun dunia tidak selalu membiarkan keputusan baik berlalu begitu saja. Beberapa hari kemudian, masalah datang. 3 klien besar membatalkan kontrak, 1 pemasok menaikkan harga. Arus kas menipis. Pak Danu mulai merasakan tekanan nyata. Ia mulai menjual 1 aset kecil, lalu yang lain. Ia mulai memotong biaya, namun ia menolak memotong gaji karyawan. Ia menolak memecat siapapun. Ia mulai bekerja lebih keras, tidurnya lebih sedikit, wajahnya semakin pucat. Rina melihat itu, dan hatinya perih. Suatu malam, Rina menemukan Pak Danu tertidur di meja kerja. Laptop masih menyala. Kertas berserakan. Rina menyelimuti bahunya, dan untuk pertama kalinya ia merasa takut. Bukan kehilangan uang, tapi kehilangan orang. Ia duduk di lantai, menangis pelan. Aku tidak mau makna ini membunuhmu. Kalimat itu tidak hanya terucap di bibir Rina malam itu, tapi juga menggema di kepalanya sepanjang hari berikutnya. Ia mengulangnya saat menyapu lantai, ia mengulangnya saat menyiapkan sarapan, ia mengulangnya saat melihat Pak Danu keluar rumah dengan wajah lebih pucat dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia bekerja di rumah itu, Rina merasa takut. Bukan takut kehilangan pekerjaan, bukan takut tidak punya tempat tinggal, tapi takut kehilangan seseorang yang sudah ia anggap sebagai keluarga. Krisis datang bukan dengan teriakan, tapi dengan angka. Angka di laporan keuangan, angka di notifikasi email, angka di pesan singkat dari pemasok. Satu persatu semuanya menyempit. Pak Danu tidak lagi banyak bicara. Ia mulai lupa makan, ia lupa minum, ia lupa tertawa. Rina mencoba menyapanya. Pak, sarapan dulu. Nanti. Pak, ini sudah siang. Nanti. Itu tak pernah datang. Suatu sore, Pak Danu pulang lebih awal. Wajahnya putih seperti kertas. Tangannya gemetar saat meletakkan tas. Ada apa, Pak? Tanya Rina. Pak Danu duduk perlahan. Suaranya serak. Kita gagal bayar hari ini. Rina menahan napas. Gaji? Belum bisa. Rina terdiam. Bukan karena marah, tapi karena takut. Takut untuk semua orang. Berapa lama? Aku tidak tahu. Sunyi jatuh, hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Malam itu Rina menelepon ibunya di desa. Ibu? Kalau Rina pulang, boleh? Ibunya terdiam di seberang. Kamu kenapa, nak? Rina menelan ludah. Tempat kerjaku sedang sulit. Ibunya tidak bertanya lagi. Kalau kamu mau pulang, pulanglah. Rina memejamkan mata. Ia tahu ia selalu punya tempat. Dan itu justru membuat keputusannya terasa lebih berat. Hari-hari berikutnya semakin berat. Karyawan mulai bertanya, pemasok menekan, klien ragu. Dan Pak Danu mulai kehilangan kepercayaan diri. Untuk pertama kalinya Rina melihat Pak Danu menangis. Bukan terisak, tapi air mata yang jatuh diam-diam saat ia menatap jendela. Aku gagal, katanya pelan. Rina berdiri di sampingnya. Kamu tidak gagal. Aku menyeret semua orang ke dalam ini. Kamu berusaha jujur. Kejujuran tidak membayar tagihan. Kalimat itu menusuk, karena ada benarnya. Suatu malam, Rina membereskan lemari. Ia mengeluarkan koper kecil. Ia menaruh beberapa baju, tangannya gemetar.
ia belum memutuskan pergi, tapi ia mempersiapkan kemungkinan. Ia duduk di lantai, memandangi koper itu, dan menangis. Keesokan paginya, Pak Danu jatuh pingsan di kantor. Ia kelelahan, kurang makan, kurang tidur, tekanan terlalu lama. Ia dibawa ke klinik kecil. Rina menyusul dengan napas terengah. Dokter berkata pelan, bukan penyakit berat, tapi kalau begini terus bisa jadi. Rina duduk di bangku klinik, tangannya dingin. Ia memandang wajah Pak Danu yang terbaring lemah, dan di sanalah untuk pertama kalinya Rina benar-benar harus memilih, bertahan atau pergi. Malam itu Rina duduk di samping tempat tidur Pak Danu. Ia menggenggam tangannya. Aku tidak tahu apakah aku kuat, bisiknya. Tapi aku tahu, aku tidak bisa meninggalkanmu seperti ini. Air mata jatuh di punggung tangan Pak Danu. Ia belum sadar. Tapi Rina berharap hatinya mendengar. Dan entah bagaimana, harapan itu tidak sia-sia. Jari Pak Danu bergerak pelan, sangat pelan. Namun cukup untuk membuat Rina terkejut dan menahan napas. Matanya terbuka. Belum sepenuhnya sadar, tapi cukup untuk melihat wajah Rina yang basah oleh air mata. "Rina," bisiknya. Rina langsung berdiri. "Iya, aku di sini." Pak Danu tersenyum lemah. "Kamu belum pergi." Rina menggeleng. "Aku tidak kemana-mana." Dan saat itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Pak Danu menangis dengan lega. Bukan karena takut, bukan karena beban, tapi karena tidak sendirian. Beberapa hari kemudian, Pak Danu sudah cukup pulih untuk kembali ke rumah. Bisnis masih goyah, masalah belum selesai. Namun sesuatu telah berubah. Mereka tidak lagi menghadapinya sendirian. Rina mulai menghubungi klien satu persatu, menjelaskan, bukan membela diri, tapi jujur. Beberapa pergi, beberapa bertahan, dan itu cukup. Lalu datanglah kabar yang tak mereka sangka. Seorang klien lama, seorang ibu yang dulu menitipkan anjing tuanya di Bruno's Heaven, merekomendasikan tempat itu ke sebuah komunitas pecinta hewan yang besar. Dalam seminggu, permintaan meningkat, tidak meledak, tapi stabil. Dan stabil adalah hal terindah bagi orang yang hampir tenggelam. Suatu sore, Rina duduk di taman belakang rumah. Bruno berbaring di sampingnya. Pak Danu datang membawa 2 gelas teh. "Kita tidak kaya," katanya, "tapi kita tidak runtuh." Rina tersenyum. "Itu sudah cukup." Pak Danu menatapnya lama. "Aku ingin membangun hidup, bukan hanya bisnis." Rina menahan napas. Pak Danu berlutut, di rumput, tanpa cincin mahal, tanpa panggung, tanpa penonton, hanya mereka dan Bruno. "Rina, maukah kamu berjalan bersamaku seumur hidup?" Air mata Rina jatuh. "Iya." Bruno menggonggong pelan, seolah ikut mengiyakan. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah sederhana. Di taman itu juga, tidak mewah, tidak besar, tapi penuh. Karyawan hadir, klien lama hadir, tetangga hadir. Dan yang paling penting, hati mereka hadir sepenuhnya. Rina tidak lagi hanya seorang pembantu. Ia adalah rekan, ia adalah partner, ia adalah keluarga. Bruno's Heaven tidak menjadi jaringan terbesar, tidak masuk berita, tidak jadi legenda, tapi menjadi rumah bagi banyak makhluk kecil yang membutuhkan, dan rumah bagi 2 manusia yang dulu sama-sama takut, kini sama-sama berani mencinta. Di suatu malam yang tenang, Rina duduk bersandar di bahu Pak Danu. "Apa yang paling kamu syukuri?" tanya Rina. Pak Danu berpikir sejenak. "Kamu tidak pergi saat aku runtuh." Rina tersenyum. "Aku juga." Dan kisah ini berakhir bukan karena semuanya sempurna, tapi karena mereka memilih tetap tinggal saat pergi terasa lebih mudah. Terima kasih telah menonton video kami. Selamat datang di video selanjutnya.